إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأنصاره وآل بيته رضوان الله أجمعين. شاء لهم الفاتحة. إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ عبد القادر رضي الله عنه وجميع الأولياء مشايخ الأرض ووالديها البر والبر أينما كانوا وخصوصا أولياء شديد الرشد وفي جزيرة الجو وخصوصا إلى رقيب ياسم أشعري وخصوصا إلى رقيب علي صديق وخصوصا إلى رقيب ولمن أمر في هذه وليقول قد شيء ولله له الفاتحة. إلى حمد بلاد ومن حوات من الأنبياء والمرسلين والأولي العارفين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا الله جميع آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وأعمامنا وقربائنا وأشقائنا ولجميع شيخنا ولمن استمعنا هنا لهم الفاتحة. وخصوصا إلى روحي بيان sekalian بيان اسماء sekalian اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مغفرتهم وتقبل حسناتهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وخصوصا لنا من أهل هذا الجماعة. Bapak Ibu di pulau di jemaah KSM kang sampun sumari dikeluarkan di peristri penikang sampun sumari sedaya jalan asriya kang ali dengan kebaikan celaya kang kalimat kang boten kalimat saking bapak hangi fi qubrihim. تقبل الله ما له وغفر ذنوبهم ونور قبرهم وجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم خفة من خفر النير. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم وتقبل حسناتهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم الفاتحة. Wakhususan Ramadan sedaya jemaah GSM dikeluarkan di panikang sama dengan taksi nantang kerang kibit berbagi kesehatan kesarasan kami rujukan dipun angkat penyakit dipun angkat dosa-dosa dipun angkat derajat dipun berbagi kesabaran ketabahan keikhlasan kegiatan lagi dipun nanti ujian. Allahumma rabbana siyati bil basai syafata syafila syifan ila syifa wa syifa la yughadiru saqama lana wa lahumul fatihah. Khususan tentang adik Nuwaira Sisa Al-Mahira Kim Bidrusul Lari Kang Solihah Lahal Fatihah. Khususan teman-teman sedaya yang hadir di majelis menika mugi berbagi panjang umur ingkang barokah, berbagi kesehatan ingkang barokah, berbagi ilmu ingkang manfaat ingkang barokah, berbagi rezeki ingkang kathah halal ingkang barokah, berbagi keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang saleh lan salihah, saged istiqomah anggenipun netepi ibadah, saged ngapalaken Al-Qur'an kanthi istiqomah, diberkahaken anggenipun ziarah Mekah Madinah, dibertepihaken saking sedaya musibah, balalan fitnah. Mugi kita sedaya bijak saged husnul khatimah. Al-Fatihah. Istighfar sareng-sareng. Astagfirullah.
salihal Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muqaddal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai kang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Nurul Atqiyah kula tandha ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita di awal pertemuan ini untuk mengingatkan diri kita bahwa betapa banyaknya karunia Allah yang terlimpahkan kepada kita semuanya. Yang sayangnya qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara manusia yang bisa bersyukur atas nikmat yang disampaikan, dilimpahkan oleh Allah kepada manusia. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi golongan dari hamba-hamba Allah yang pandai dalam bersyukur. Karena seringkali ketika seseorang tertimpa musibah, tertimpa ujian, yang dia pikirkan itu hanyalah ujian dari Allah, sehingga kemudian keluhan saja yang sering muncul. Yang dilupakan adalah nikmat-nikmat Allah yang lain. Contoh niki, ibu-ibu niki, apakah ibu-ibu bangga ibu-ibu, sekali-sekali bapak-bapak. Niki kalau contohnya ibu-ibu, bapak-bapak pas boten pas. Niki ibu-ibu niku misalnya wonten flek niki. Bapak-bapak boten flek kan biasa mawon. Biyane. Wonten flek teng pipi. Ben ngoco sing dipun pirsani napane? Fleke. Jenengan nate mirsani irung panjenengan. Nate mirsani soco panjenengan. Ya Allah, mripat kula iso ndelok, alhamdulillah. Ya Allah, irungku alhamdulillah madhepe ngisor. Dan nek madhepe ndolek sisi bingung. Tapi yang dilihat setiap kali bercermin nopo? Fleke. Fleke kok tambah akeh yo. Iki kok mangga tambah nek kerutane iki. Ngaten. Ya, sehingga melupakan nikmat-nikmat yang lain, yang dilihat hanya sesuatu yang kita merasa itu sesuatu yang jelek, sehingga kemudian kenikmatan-kenikmatan Allah yang lain itu dilupakan. Itu yang dimaksud qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Bapak-bapak nggih ngoten. Saiki ngerti bapak-bapak. Bojo enggak cerewet. Mentelok tak ijo. Nah, padahal di luar sana banyak sekali orang-orang yang ingin menikah wis bene bojo cerewet ya ora apa-apa, sing penting duwe bojo. Menyandang status jomblo jan boten penak blas. Nah, jadi rasa syukur punya rumah nggih ngoten, ora tahu bersyukur, bangga gembreng omah bangga ketemben iso bangga disapu wae. Disapu kelek nyapu keseleran, omah nggone sakmene, ngoten misalnya. Dia tidak bersyukur bahwa alhamdulillah aku duwe omah sing ombo, latare ombo. Banyak orang-orang yang tidak punya rumah gitu. Jadi sesuatu yang oleh Allah diberikan nikmat kepada kita, seringkali kita itu tidak mensyukurinya tapi mengeluh atas karunia Allah itu. Punya anak rewel, kita gembreng bocah nakal kaya ngono, pelayon diomongi ra kenek. Padahal banyak orang yang pingin punya anak pelayon di rumah karena dia bertahun-tahun tidak punya anak. Setiap hal seperti itu, punya pekerjaan, usah laku gawean akeh. Padahal banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Ya, seringkali kenikmatan-kenikmatan itu dilihat dari sisi yang sebaliknya. Ya, padahal
ketika kita mengeluh itu justru di balik itu ada kenikmatan. Ketika kita mengeluh anak kita rewel, berarti kita punya anak. Ketika kita mengeluh bapak ora tahu gelem tandangnya, berarti kita punya bapak, punya suami. Gitu. Ketika kita mengeluh pekerjaan kita capek dengan pekerjaan, berarti kita punya pekerjaan. Maka kita syukuri itu. Dan tapi sayangnya qalilan ma tashkurun, sedikit sekali dari orang-orang yang mau bersyukur. Maka saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan diri saya sendiri maupun panjenengan semuanya di setiap kali awal kita mau melakukan pengajian untuk bersyukur kepada Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan sanggup mampu menghitungnya. Ya. Dan mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah kemudian menambahkan lagi nikmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Termasuk kita berkumpul di sini, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Aku kok ora hafal-hafal yo, gembreneng karena merasa ndak hafal, padahal ada karunia dari Allah, kita diberikan kesempatan untuk belajar menghafal Al-Qur'an. Maka kita harus bersyukur terlebih dahulu. Sadurunge gembrenenge bersyukur, ya Allah alhamdulillah aku dikasih kesempatan ngapalne Quran. Senau kula mboten apal-apal. Jadi jangan mikirkan ndak apalnya, tapi bersyukur terlebih dahulu kita memiliki oleh kesempatan untuk menghafal Al-Qur'an. Allah tidak mencatat tidak hafalnya kita, tapi Allah mencatat seberapa banyak kita murojaah. Aku wis bolak-balik ngulang-ulang hafalan sampai ping 100 bangga hafal-hafal. Berarti jenengan pengasal ganjaran ping 100. Tapi sing dipikirne bangga aku ping 100 hafal. Bedanya di situ. Rasa syukurnya dan rasa gembrenengnya berbedanya di situ. Ya, maka mudah-mudahan dengan ini kita terus berada dalam kondisi syukur, sehingga ketika kita bersyukur ditambahkan nikmatnya oleh Allah kepada kita semuanya. Ya, dan ini salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi golongan dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Jadi Bapak Ibu sekalian, panjenengan hadir di sini bukan sekedar pengin apal, pengen iso ndak gampang lali, bukan seperti itu. Tapi kita di sini sebagai bentuk wujud rasa syukur kita untuk memanfaatkan sisa usia yang kita di dunia tidak tahu seberapa lama, tapi yang jelas pasti tidak sangat lama. Pasti sangat singkat. Pasti itu. Sekarang panjenengan usia pinten? 50. Rata-rata 50. Kok sing suwidak aku 50 ngoten mawon ya. Kalau kita mendapatkan jatah oleh Rasulullah disampaikan usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Won, berarti rata-rata dianggap 60. Bapak saya tidak ada usia 61 tahun. Ibu saya tidak ada usia 73 tahun. Ya, berarti sesuai dengan oleh Allah disampaikan oleh Rasulullah disampaikan usia 60 sampai 70 tahun. Lah panjenengan usia 50 tahun berarti berapa tahun lagi? 20 niku lek jenengan yakin 70 tahun meninggalnya. Kita enggak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Bisa besok, bisa nanti, kita enggak tahu. Nah, ketika kita menghafalkan Quran, ketika kita ada kesempatan memurojaah Quran, kita bisa membaca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, baik siang maupun malam. Kalau jenengan tidak dalam proses menghafal Quran, kula yakin kita tidak akan mau membaca Al-Quran siang maupun malam. Nggih. Paling yo mek malam tok bubar maghrib ngono tok. Nggih, tambah syarat ngoten mawon. Tapi kalau kita proses menghafalkan Quran pun neng di mawon masih atau mek sak baris dipengne bolak-balik iku dadi sak halaman. Wong sak halaman iku 15 baris. Jenengan menghafalkan 15 kali berarti membaca Quran satu halaman. Ngeten. Antri di bank, antri di dokter, dremimil, terus di perjalanan dremimil, ada lampu merah dremimil, ngeten. Makanya kalau orang menghafal Quran dremimil, jenengan di perempatan jalan, kemudian yang sebelah jenengan wonten tiyang bawa sepeda motor meneng dremimil. Oke,
Ya kan tahu surat apa Bu? Itu rasa syukur dari kita, ya, karena kita sedang proses menghafalkan Al-Qur'an. Pun mboten usah mikir aku amen lali-lali ora apal-apal, mboten napa-napa pun to. Ya. Enggak apa-apa. Ya. Dan bayangkan ketika kita sedang proses menghafalkan Al-Qur'an kemudian kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mar'a ma'aman ahabba. Setiap orang akan dibangkitkan bersama dengan apa yang dia cintai. Ketika kita mencintai Al-Quran, mencintai menghafal Al-Quran, maka nanti di sana kita dibangkitkan bersama orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Meskipun belum menghafalkan 30 juz, iya, karena dulu ada sahabat yang wafat dimakamkan oleh Rasulullah karena mati syahid, belum hafal 30 juz, tapi oleh Rasulullah itu sudah diakui sebagai para penghafal Al-Quran. Ini. Nah, Rasulullah menghafal Al-Quran berapa lama? Berapa lama Rasulullah menghafal Al-Quran? 63 tahun. Rasulullah usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul, dan kemudian ayat terakhir turun surat Al-Maidah ayat 3 di usia beliau 63 tahun. Berarti total satu mushaf ini 30 juz dihafalkan oleh Rasulullah dan para sahabat selama 63 tahun. Lah kok jenengan pengen ndang hafal setahun 2 tahun. Nggih. Wong ngapali wis tas. Terus maning mangatan setelah itu merasa aku ora iso gampang lali, wis ben wis aku ora bakat aja ini. Ora bakat akhirnya leren. Ngaten. Maka jangan pernah kita mengeluh karena kita tidak bisa menghafal Al-Qur'an, tapi kita harus bersyukur kita berada dalam lingkungan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Di rumah jenengan berusaha menghafalkan, kemudian merasa capek, merasa bosan. Jenengan kalau bosan sendirian itu pasti akan langsung berhenti. Tapi ketika jenengan jenuh, capek, bosan, jenengan datang lagi ke sini ketemu konco-konco nih. Wih, tiba yo akeh sing lalian ya. Aku akeh koncone tiba. Semangat lagi. Ngaten, semangat lagi. Datangnya panjenengan ke sini itu meskipun panjenengan tidak menghafal Al-Quran sekalipun, ada semangat. Ini mengeluarkan, kalau dalam ilmu pengetahuan mengeluarkan energi, mengeluarkan gelombang positif. Tapi dalam ilmu agama ini kita mendapatkan barokah dari malaikat 70.000 malaikat berada di atas kita. Ya. Kenapa orang-orang yang berada dalam majelis ilmu itu memiliki keberkahan luar biasa? Karena di situ dinaungi oleh 70.000 malaikat. Beda belajar dengan bertemu langsung dengan belajar melalui YouTube, melalui handphone, beda. Barokahnya yang berbeda, semangatnya, energinya itu yang berbeda. Makanya jenengan gini, aku kok hafal yo ning kene, tapi ning omah ilang kabeh. Bareng-bareng ngapal, ya, bukan masalah bareng-barengnya itu, tapi karena ada barokahnya itu tadi. Ya. Maka kita berdoa semoga kita bisa istiqomah untuk berkumpul bersama terus para penghafal Al-Quran. Ini tadi saya agak panjang karena hari ini kita cukup satu ayat kemauan, satu ayat saja mencukupkan satu halaman. Mencukupkan satu halaman. Saya ingin beritakan menjelaskan kepada panjenengan ketika proses menghafal. Kemarin kan sudah menghafalkan juz 30. Ya, dan saya melihat beberapa juga ada yang baru hadir di juz 29, betul nopo-nopo. Wah, aku telat di juz 30, aku ramen mboten telat. Masih ada 29 juz yang lain. Ya, mboten terlambat. Tapi dari juz 30 kemarin panjenengan bisa belajar proses menghafalnya bertahap seperti itu. Nah, sekarang bagi panjenengan yang sudah proses menghafal sejak juz 30, proses menghafalnya saat ini adalah panjenengan menghafalkan satu halaman. Satu halaman penuh. Kalau dulu karena suratnya pendek-pendek, pendek-pendek, satu surat selesai. Nah, untuk proses hafalan juz-juz berikutnya yang suratnya sudah panjang, jenengan pun berusaha menghafalkan satu surat penuh dulu, tapi satu halaman. Bagaimana untuk bisa mutkin itu kuat, lancar, tidak mudah hilang. Satu halaman ini sudah selesai proses dihafalkan,
kemudian sebelum masuk berikutnya, halaman berikutnya, jenengan ulangi dalam satu hari itu minimal 10 kali satu halaman. Kalau kemarin kan jenengan mengulanginya 2 baris gitu ya, 2 di rumah ikut LM 2 baris, 3 baris, berikutnya 3 baris lagi 10 kali, 15 kali. Nah, kemudian berikutnya, sekarang tahapan berikutnya adalah ketika satu halaman selesai, itu jenengan ulang 10 kali minimal. Okay. 10 kali itu dengan tidak ada kesalahan lebih dari 3 kali kesalahan. Maksudnya kesalahan itu apa? Kesalahan yang tidak bisa dibetulkan sendiri. Misalnya ketika panjenengan berusaha menghafal, terus kemudian lali. Setelah itu mungkin ini pas setoran nih, setoran bukan dengan saya, mungkin dengan saudaranya, dengan temannya, di rumah, toy kali putune. Nah, biasanya aku semaan, misalnya seperti itu. Ada yang salah, jangan langsung dibetulkan sama yang menerima setoran itu, tapi cukup diberitahu salah misalnya, atau dikasih tanda. Seperti saya misalnya dengan setoran, saya kasih tanda, terus dengan ini salah. Kemudian jenengan bisa mengulangi lagi kesalahan tadi tanpa dibetulkan, itu bukan termasuk kesalahan. Tapi ketika salah mandek, setelah itu dibetulkan bingung iki opo iki mau, kemudian diberitahu, nah itu dianggap satu kesalahan. Nah, dalam satu halaman itu maksimal paling kata 3 kali kesalahan itu bisa dianggap 1 kali pengulangan. Tapi kalau masih kemudian ada kesalahan lebih dari 3 kali, berarti belum dianggap 1 kali pengulangan, dengan mantep dhisik kemudian diulangi lagi. Itu caranya supaya bisa mungkin seperti itu. Sehingga 10 kali pengulangan itu tadi adalah dengan syarat tidak lebih dari 3 kesalahan. Paham ya? Cara seperti itu yang membuat panjenengan hafalannya kuat. Kemarin ada yang tanya ke saya itu sudah hafal sekian juz, terus kemudian saya lupa karena lama tidak saya murojaah. Terus niki pripun? Saya sepertinya pun kados awal malih. Itu karena jenengan dulu ketika menghafalkan, jenengan tidak mengulangi satu halaman itu minimal 10 kali. 20 kali lebih bagus, tapi minimal 10 kali. Karena kalau sudah 10 kali diulang-ulang, terus suatu saat panjenengan boten murojaah, mengulangi lagi lebih mudah maksudnya, ya, mengingatnya itu lebih mudah, ya, dibandingkan dengan hanya sekedar setor. Misalnya dulu waktu muda pernah belajar hafalan, terus setelah itu hilang, ya, karena pengulangannya tidak lama. Jadi prosesnya seperti itu, proses bertahapnya. Supaya apa? Semakin banyak hafalannya nanti, itu yang lama-lama itu bisa diingat. Ya. Dan satu hal yang perlu prinsip aja dengan perhatikan, kenapa kok amen lali-lali ya? Kok amen lali? Karena kurang dimurojaah. Niku sanes kula yang menyampaikan, tapi Rasulullah mau tersinggung, aku konangan berarti buatan. Kata Rasulullah, ketika hafalan itu dihafalkan, hafalan itu hilangnya lebih cepat daripada unta yang tidak diikat. Unta niku lek boten diikat, niku kemudian dilepaskan oleh pemiliknya, culbur hilang, larinya kenceng sekali, tidak bisa kelihatan, sudah dia tidak akan kembali. Unta niku. Tapi ya hafalan, kata Rasulullah, hilangnya jauh lebih cepat daripada unta yang tidak diikat. Maka bagaimana cara mengikat hafalan? Dengan murojaah. Jadi perlu diulang-ulang seperti itu. Ya. Untuk juz 30 pengulangannya kurang lebih maksimal itu 1 minggu. Saya ulangi lagi dulu kalau saya sampaikan. Untuk juz 30 1 minggu itu diusahakan khatam. Jadi 1 minggu itu berarti kalau misalnya 1 juz itu ada 23 halaman, ya kita ambil 21 halaman mawon, karena 3 halaman terakhir pasti kan surat-surat pendek. 21 halaman dibagi 7 pinten niku? 21 dibagi 7 3. Berarti 3 halaman. 1 hari
minimal 3 halaman mengulangi juz 30. Pripun carane mengulang halaman juz 30? Wabil pun jenengan dalam sholat tahajud itu cukup 3 halaman mawon minimal pun niku ketemu 1 minggunya khatam 1 juz 30. Ngaten iki caranya mengulang-ulang hafalan. Barakallah. Baik. Sekarang juz 29 mumpung masih halaman pertama. Selesai halaman pertama saya sampaikan kepada panjenengan caranya nanti setelah ini jenengan di rumah dan juga petugas LM ini saya sampaikan kepada panjenengan petugas LM nanti LM-nya itu jenengan buat 1 halaman. 1 halaman nun sewu 1 juz itu 20 halaman. 1 juz 20 halaman. Berarti jenengan mengulang-ulang 1 halaman 10 kali itu sama dengan berapa juz? Setengah juz. Jenengan 10 kali diulang-ulang sama dengan membaca Al-Quran setengah juz. Niku. Jadi prosesnya seperti itu. Baik. Sekarang kita masuk halaman ayat 12. Tapi sebelum itu monggo kita murojaah bersama-sama ayat 1 sampai ayat 11. Kita awali dengan ta'awudz.
hafal ning kene kok iso hafal yo ki mau ya. Ning omahmu kok ora hafal. Ya. Baik. Kita mau ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan mushafnya. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang ya yakhshawna takut Rabbahum Tuhan mereka bil ghaibi dengan tidak tampak dengan ghaib lahum bagi mereka maghfiratun ampunan wa ajrun dan pahala kabir yang besar. Kemarin sudah gini dan panjenengan lihat di ayat 12 setiap kata tidak ada kata-kata yang susah yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Semua sudah tahu ya, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yakhshawna dari kata khusyuk artinya takut tunduk ya. Rabbahum yang khusyuk takut tunduk kepada Tuhan bil ghaib dengan ghaib. Nah, tidak ada kata-kata yang sudah ajrun pahala ya. Jadi ini semuanya ketika panjenengan memahami setiap maknanya, kita insyaallah akan lebih mudah menghafalkan dan lebih mudah masuk ke dalam pikiran kita ketika kita sedang proses menghafal. Ya. Ayat 12 kemarin sudah sedikit dijelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah zat yang tidak tampak oleh mata, akan tetapi Allah itu meskipun tidak tampak oleh mata, Allah itu wujud. Allah wujud ditambah kan? Allah wujud. Saya dulu waktu kecil tuh bingung wujud itu gimana? Wujud kan tampak. Wujudnya dari mana ya? Kok bisa dikatakan wujud? Allah itu meskipun bil ghaib, meskipun tidak tampak, tapi wujud nyata terlihat. Bagaimana kita melihat ciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini? Bagaimana bisa setiap kejadian di muka bumi ini bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada yang mengatur? Nun sewu, panjenengan rumah tertata rapi itu pasti jenengan ketika masuk rumah, ketika melihat ada rumah yang rapi begitu, pasti berpikir di rumah ini pasti ada penghuninya, you know betul? Karena ada yang menata ini, meskipun penghuninya tidak kelihatan di mana, kosong, tapi lihat. Beda ketika masuk rumah di situ berantakan, enggak karu-karuan. Niku jenengan masih ragu, iki enek wongnya pun ndak yo. Sudah misalnya terus kemudian sukete ning ngarepan tukul ndak karu-karuan. Iki sudah ndak dihuni berapa lama, ada penghuninya atau tidak. Tapi kalau rapi, bersih pasti di situ dia ada penghuninya. Nah, ini balik lagi ke ayat-ayat sebelumnya ketika Allah menyampaikan alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, Allah menciptakan seluruh langit ada 7, kemudian menciptakan bumi, menciptakan matahari, menciptakan bulan, dan kita berada di sungai meteor dan tidak pernah bertabrakan. Matahari juga bersinar selalu tepat waktu berjuta-juta tahun. Bagaimana bisa teratur seperti itu? Tidak bertabrakan satu sama lain. Ada siang, ada malam, selalu kemudian ada hujan, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan sempurna. Bagaimana semua alam ciptaan ini tertata rapi kalau tidak ada yang menciptakan dan yang mengaturnya? Maka kemudian innal ladzina yakhshawna, orang yang takut kepada Rabbahum bil ghaibi, kepada Tuhannya yang tidak tampak oleh mata, maka kemudian disampaikan di situ lahum bagi mereka maghfiratun wa ajrun kabir, yang mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang sangat kabir, sangat besar, luar biasa. Ini juga gambaran ketika kita tidak tampak Allah melihat kita, kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita, sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan itu dilihat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat. Nah, sehingga dengan itu dia merasa takut, yakhshawna, takut dilihat oleh Allah meskipun tidak dilihat oleh orang lain, tapi Allah melihat saya. Dia kemudian taat kepada Allah, maka baginya maghfiratun wa ajrun kabir, ampunan dan pahala yang besar. Ini juga bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah, dia menyembah berhala yang tampak oleh dia,
kemudian dia mengakui, akhirnya bertaubat dan kemudian masuk ke dalam agama Islam, dia yakhshauna, takut kepada Allah yang tidak tampak olehnya, maka dia perlakuan sebelumnya yang menyembah berhala itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini gambaran ketauhidan di ayat 12, bagaimana kita oleh Allah diberikan ampunan dan pahala ketika kita mengakui bahwa Allah itu zat yang ada dan dia senantiasa menyaksikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit penjelasannya. Baik, monggo sareng-sareng kita baca ayat 12. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan, innal ladzina yakhshawna rabbahum. Silakan. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Saya tambahi bil ghaibi. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Silakan. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Lagi lahum Maghfiratun wa ajrun kabir. Baik, ayat 12 ini banyak dengungan nggih. Mulai rabbahum bi itu dengung. Nah, ditekan agak lama. Kemudian lahum mau. Nah, mim ketemu mim itu juga dengung. Kemudian maghfiratun wa itu juga dengung. Ajruka itu juga dengung. Jadi banyak dengungan di situ. Perhatikan cara membacanya, ya. Jadi bukan sekedar rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Nah, itu dengungannya kurang. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ambil nafas. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Lagi. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sekarang silakan dibaca sambil dilihat maknanya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Silakan lihat maknanya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi Lagi. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi Baik, silakan lahum maghfiratun sambil lihat terjemahannya wahid ithnani tsalatsa. lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sekali lagi. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sekarang baca secara lengkap, cukup satu kali karena tadi sudah diulang-ulang berkali-kali. Cukup satu kali, fokus lihat tulisannya, setelah itu kita tutup. Siap, wahid ithnani tsalatsa. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Baik, silakan ditutup. Oke, satu halaman insyaallah langsung hafal. Kita penggal menjadi dua. Yang pertama, orang yang takut kepada Allah yang gaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum
bil ghaibi. Silakan. Lagi. Sekali lagi. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Lahum baginya maghfiratun ampunan, wa ajrun dan pahala kabir yang besar. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sekali lagi. Saya rangkai, fokus. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sekali lagi. Baik, perhatikan ayat 11 sebelumnya. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Bersama-sama. Fa'tarafu ya, bagi panjenengan yang mungkin ada yang belum hafal ayat ini, perhatikan di titik mana huruf yang panjenengan lupa. Misalkan fa'tarafu bidzambihim, setelah ini ya lupa setelah bidzambihim, maka setelah ini fasuqal berarti huruf fa. Aku sing lali huruf fa. Ini diingat-ingat hurufnya saja. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Silakan. Sekali lagi. Iya, kita rangkai mulai fa'tarafu. Saya baca dulu, fokus perhatikan. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Silakan. Sekarang terakhir kita
rangkaikan oleh waqalu. Saya baca dulu. Waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Silakan. Silakan kita rangkai 10, 11, 12. Wahid itsnan tsalatsa. Bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai satu halaman pertama dari juz 29. Mudah-mudahan terus mungkin bisa lancar sampai di halaman-halaman berikutnya. Ya, di halaman ini panjenengan ketika nanti mencoba menghafalkan satu halaman penuh, kemudian masih terus saja salah, langsung saja cari di ayat mana yang salah. Ayat itu panjenengan ulang-ulang dulu sebanyak 10 kali maksimal gitu. Dan diulang-ulang dulu lah sebanyak 3 kali. Satu ayat itu misalnya yang biasanya kan yang agak kurang hafal di ayat-ayat terakhir. Berarti katakanlah 10, 11, 12. Panjenengan belum hafal itu secara mungkin dengan kuat, maka ulangi dulu di situ. Ulangi sampai cukup maksimal 3 kali maksimal 3 kali lancar, tidak ada kesalahan. Ayat misalnya 10, sing lali aku ayat 10. Ayat 10 diulangi dulu sampai tidak ada kesalahan. Setelah itu jangan langsung satu halaman, rangkaikan dulu ayat 10 itu dengan ayat 9 dan ayat 11. Rangkaikan dengan ayat 1 ayat sebelumnya dan 1 ayat setelahnya. Dirangkaikan dulu. Nah, kalau sudah terangkai itu tidak ada kesalahan, baru kemudian dirangkaikan mulai dari atas. Ngaten caranya. Jadi supaya itu efektif, cara pembelajarannya lebih cepat. Ya, dibanding terus diulang lagi sing itu lali itu diulang dari atas, sing ile sing dhuwur tok iso enggak lali ya. Diulang seperti itu. Jadi yang bawah dulu diulang-ulang dirangkaikan, setelah tidak ada kesalahan lalu kemudian atau bisa juga ketika tidak ada yang panjenengan setoran di rumah, misalnya ada keluarga, bisa disetorkan. Tapi kalau nggak ada, direkam, kemudian wah aku salah ini, aku salah, terus didengarkan lagi, dilihat lagi sambil mendengarkan, oh ini kesalahannya. Nah seperti itu, diulangi lagi. Itu kalau panjenengan sudah bagi yang tajwidnya sudah merasa betul. Tapi kalau tajwidnya masih merasa salah, belum yakin, setorkan. Paling tidak ada mustami di sini yang kemarin sudah bisa membantu, itu jenengan japri, minta tolong, yuk setoran bareng berpasangan misalnya seperti itu, supaya bisa semakin kuat hafalannya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa khatmul Quran bersama-sama. Oh ya, sebelum saya tutup ada sedikit informasi sekaligus mohon doa. Ini GSM online alhamdulillah kemarin sudah
pendaftaran untuk yang kedua. Jadi para peserta itu kemarin sudah terkumpul semuanya dari seluruh Indonesia, dan kemudian ada juga dari Australia dan dari Tiongkok. Mudah-mudahan kita akan bisa istiqomah semuanya ya. Itu programnya menghafal juz 30 dan kuotanya sudah habis. Tahun berikutnya ada, saat ini juga kita di online ada kelas tahsin. Kelas tahsin itu mengajarkan cara membaca yang baik dan benar sesuai dengan tajwid. Itu saat ini juga masih dibuka. Nanti mungkin dari jamaah di sini ada yang ingin ikut kelas tahsinnya, silahkan. Kalau kelas tahfidnya sampun ditutup. Baik, nanti saya bagikan ke grup informasinya, dan mungkin bisa dibagikan ke saudara-saudara yang lain yang di luar Tulungagung juga, karena ini lewat online jadi bisa diikuti di mana saja. Ngaten Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup bersama-sama dengan doa khatmil Quran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan kita terus diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.